Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Amelia dengan NIM 205211058 dari kelas 1B Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi Islam, jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi, permintaan dan penawaran dalam Islam, dan kebijakan di dalam Islam. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nur Hidayah Al-Amin selaku dosen pengampu dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian, sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang a priori. Benar atau salah tetap harus diterima. Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat, yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah. Adapun definisi ekonomi Islam menurut para tokoh. Tokoh yang pertama yaitu menurut Abdul Manan, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Yang kedua, menurut M. Umer Capra. Menurut Capra, ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Yang ketiga, menurut Syed Nawab Haidar Naqvi, ilmu ekonomi Islam singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam referensiatif dalam masyarakat muslim modern. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang islami. Nah, menurut Abdul Manan, ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial, melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri. Ilmu ekonomi syariah yaitu ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi, berdasarkan syariat Islam yang bersumber Al-Quran dan As-Sunnah, serta ijma para ulama dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun dasar hukum ekonomi Islam. Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula dengan penerapan syariah di bidang ekonomi yang bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya Islami. Aktivitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak kewajiban untuk mengatur hubungan antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu yang lama. Dalam prinsip syariah, diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad. Ekonomi Islam ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep dalam Islam.
Nah, beberapa dasar hukum Islam tersebut diantaranya adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum, kecuali itu jumlahnya pun sedikit. Misalnya, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak sah. Antara lain melalui suap, yaitu sebagai berikut. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Nah, adapun dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 terdapat ketentuan bahwa perdagangan atas dasar sukarela merupakan salah satu bentuk muamalat yang halal. Nah, sekarang dasar hukum yang kedua, yaitu dari hadis. Hadis memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang lebih terperinci daripada Al-Quran. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqtni, dan lain-lain dari Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain. Nah, di dalam ekonomi Islam ini ada pun karakteristiknya. Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al-Quran dan banyak prinsip-prinsip yang mendasar saja, karena dasar-dasar yang sangat tepat. Al-Quran dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin berperilaku sebagai konsumen, produsen, dan memiliki modal. Tetapi hanya sedikit sistem ekonomi. Ekonomi syariah menekankan kepada 4 sifat, antara lain kesatuan, keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab. Al-Quran mendorong umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkan sektor-sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif, seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan jasa, dan sebagainya, yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, Al-Quran melarang umat Islam menggunakan cara-cara yang batil, seperti dengan melakukan kegiatan riba, melakukan penipuan, mempermainkan takaran dan timbangan, berjudi, melakukan praktik suap menyuap, dan cara batil lainnya. Nah, yang paling penting dalam ekonomi Islam ini yaitu tujuannya. Tujuan ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk yang hidup di muka bumi ini. Kemudian, esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandasan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama. Nah, ekonomi Islam ini menjadi rahmat seluruh alam yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber teori ekonomi Islam. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi. Jenis-jenis perbedaan ekonomi yang saya ketahui yaitu ada sistem ekonomi. Nah, macam-macam dari sistem ekonomi tersebut yaitu ada 3 macam. Sistem ekonomi yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi ini dilakukan sesuai dengan kebiasaan atau tradisi masyarakat tersebut. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi tradisional ini yaitu adalah teknologi sangat rendah, produktivitas sangat rendah, setiap anggota masyarakat belum punya motivasi untuk mengembangkan harta yang dimiliki, dan masyarakat juga sulit berubah karena ada kecenderungan penolakan. Dari sistem ekonomi ini mempunyai kekurangan dan kelebihannya. Mulai dari kekurangan dari sistem ekonomi tradisional ini yaitu peradaban manusia tidak maju atau berjalan di tempat saja, sulit memenuhi kebutuhan karena alat produksi sangat sederhana, dan kegiatan ekonomi tidak optimal karena belum adanya alat tukar.
Nah, dari situ ada kelebihannya juga, yaitu tidak ada eksploitasi sumber daya manusia atau sumber daya alam yang sangat berlebihan dan lingkungannya pun masih terjaga. Yang kedua yaitu sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar ini sering juga disebut dengan sistem ekonomi liberal karena adanya kebebasan bagi masyarakat dalam berusaha. Ciri dari sistem ekonomi pasar atau liberal ini yaitu sistem ekonomi ini adalah minimnya peran negara dalam mengatur perekonomian. Dari sistem ini ada kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihan dari sistem ekonomi ini yaitu persaingan yang sehat sehingga bisa mendapatkan barang berkualitas tinggi dengan harga yang cenderung murah. Yang kedua, masyarakat melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan kemampuan dan potensinya masing-masing. Dan yang terakhir, penggunaan sumber daya optimal. Nah, kekurangannya yaitu adanya kebebasan bisa memunculkan potensi eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia secara besar-besaran, dan pemilik modal besar dapat menguasai roda ekonomi. Minimnya peran pemerintah membuat kegiatan ekonomi mudah terjadi resesi dan krisis. Dan yang terakhir, distribusi pendapatan sulit terjadi karena minimnya peran dari pemerintah tersebut. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini berasal dari sistem ekonomi pasar dan ekonomi komando menjadi satu. Peran pemerintah dan swasta sama besar. Adapun ciri dari sistem ekonomi campuran ini yaitu pemerintah mempunyai kekuasaan penuh terhadap sumber daya alam. Ada pembagian badan usaha milik negara dan milik swasta. Pemerintah menyusun kebijakan strategis dalam pengelolaan ekonomi. Perusahaan diberikan kebebasan, tetapi pemerintah mengawasi kegiatannya tersebut. Nah, dari sistem ekonomi campurannya ini ada juga kelebihan dan kekurangannya. Mulai dari kelebihannya, pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mengatur pasar dan menindak praktik monopoli. Contohnya, mencegah kenaikan harga yang berlebihan. Kemudian, pemerintah berwenang untuk mengeluarkan kebijakan terkait pencegahan produksi barang yang berpotensi mencemari lingkungan. Dan pemerintah juga menciptakan pemerataan pendapatan. Nah, adapun kekurangan dari sistem ekonomi campuran ini yaitu banyaknya kekuatan pasar akan menimbulkan ketimbangan dalam persaingan bisnis dan tidak tepatnya dalam mengolah sumber daya. Kemudian berpotensi memperlambat pertumbuhan perekonomian negara dan tidak ada kejelasan dan peraturan tentang seberapa besar porsi pemerintah dalam kegiatan perekonomian tersebut. Yang ketiga, saya akan menjelaskan permintaan dan penawaran dalam Islam. Permintaan dan penawaran di dalam Islam. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Permintaan di dalam Islam tentunya memperhatikan syariat yang mengajarkan bahwa kita tidak boleh serakah dan mengeksploitasi sesuatu secara berlebihan karena akan berdampak buruk kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala pun senantiasa tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ajaran Islam mengharuskan orang untuk mengkonsumsi barang yang halal dan baik. Aturan Islam melarang seorang muslim memakan barang yang haram kecuali dalam keadaan darurat, di mana apabila barang tersebut tidak dimakan, maka akan berpengaruh terhadapnya. Sehingga dalam teori permintaan Islam membahas permintaan barang halal, barang haram, dan hubungan antara keduanya. Sedangkan dalam permintaan konvensional, semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi atau digunakan. Permintaan Islam bertujuan mendapatkan kesejahteraan atau kemenangan di dunia dan juga di akhirat. Selanjutnya, bila suatu kota telah makmur, padat penduduknya, penuh dengan kemewahan, maka akan muncul kebutuhan yang besar akan barang-barang mewah, sehingga barang mewah akan semakin mahal harganya. Sedangkan penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dan dalam kondisi tertentu. Kelebihan dan kekurangan barang tersebut jangan sampai penawaran yang dilakukan merugikan pihak yang mengajukan permintaan. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal dalam Islam merupakan
kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan atau anggaran negara. Pembuatan kebijakan ini tidak lain didasarkan pada teori John Maynard Keynes mengenai fungsi kebijakan fiskal. Melalui kebijakan ini, pengeluaran agregat dapat ditingkatkan yang bisa berdampak pada pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Adapun tujuan dari kebijakan fiskal, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada suatu negara menjadi tujuan dari diberlakukannya kebijakan fiskal. Upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui fiskal policy adalah dengan mengurangi pajak. Saat pengeluaran pemerintah lebih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi akan terpacu untuk terus meningkat. Yang kedua, mencegah pengangguran. Pencegahan terhadap terjadinya pengangguran merupakan tujuan utama dari diberlakukannya kebijakan ini. Selain itu, adanya pengangguran membuat laju pertumbuhan ekonomi tidak tumbuh maksimal dan semakin menurun. Tujuan yang ketiga yaitu stabilitas harga. Tujuan lain dari penerapan fiskal policy adalah mempertahankan harga umum pada tingkat yang layak. Kondisi ini membuat perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja yang berakibat timbulnya pengangguran yang sangat banyak. Naiknya harga umum atau inflasi mampu menciptakan kesempatan kerja penuh dan memberikan keuntungan kepada sebagian organ. Jenis dari kebijakan fiskal yaitu ada dua. Yang pertama, ekspansif. Kebijakan ini biasa diterapkan saat negara mengalami resesi atau deflasi yang cukup serius untuk merangsang kembali pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kontraksional. Kontraksional berbanding terbalik dengan jenis kebijakan sebelumnya. Kebijakan kontraksional dilakukan untuk menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, adanya komponen di dalam kebijakan fiskal, yaitu ada 4. Yang pertama, kebijakan perpajakan. Yang kedua, kebijakan pengeluaran. Yang ketiga, kebijakan investasi dan dispensasi. Yang keempat, pengelolaan utang dan surplus.